12 Desember 2012 merupakan hari pertama Harbolnas Indonesia. Pada hari itu ditawarkan produk dengan diskon besar-besaran oleh e-commerce atau marketplace. Dampak positif dari hal itu ialah penjual dapat menawarkan produknya dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan perilaku konsumtif dari masyarakat atau disebut dengan impulsive buying. Impulsive buying merupakan kecenderungan masyarakat untuk membeli satu produk tanpa adanya planning sebelumnya. Kemudian, dampak positif lainnya ialah masyarakat dapat memuaskan hasrat belinya dikarenakan produk yang ditawarkan memiliki harga yang lebih murah, praktis, dan hemat. Selain itu, banyaknya potongan harga yang ditawarkan memberikan stimulus kepada konsumen untuk berbelanja lebih banyak lagi, sehingga banyak pelaku bisnis dan UMKM beralih menjual dagangannya secara online. Hal ini terbukti dari data yang dihimpun oleh Asosiasi UMKM Indonesia bahwa sekitar 13-15% UMKM baru bergabung ke marketplace. Selain itu, dari data yang dihimpun pada Harbolnas 2020 menunjukkan terjadi transaksi produk lokal melampaui 50% dari total transaksi 11 triliun dan nilai ini diprediksi akan meningkat pada tahun yang akan mendatang. Transaksi triliunan tadi tidak akan terjadi jika tidak ada yang mengirimkan barang kepada konsumen, sehingga fenomena ini juga memberikan dampak terhadap meningkatnya pertumbuhan lapangan pekerjaan pada jasa pengiriman barang. Meskipun memiliki dampak positif bagi pegiat bisnis dan UMKM, adanya Harbolnas ternyata dapat memberi dampak yang negatif pula. Masyarakat menjadi terbiasa untuk berperilaku konsumtif dan belanja terus-menerus ketika Harbolnas tiba. Kebiasaan memasukkan barang ke keranjang hingga kebiasaan untuk membeli segala barang melalui e-commerce menjadi hal yang normal di kehidupan saat ini. Alhasil, barang yang harus dibayar pun menjadi lebih banyak, dan kondisi keuangan kita bisa menjadi lebih tidak teratur. Bahkan bukan hal yang mustahil, peribahasa besar pasak daripada tiang terjadi pada diri kita sendiri. Dampak negatif lain yang dapat ditimbulkan adalah kecenderungan untuk berbelanja secara berlebihan. Mungkin di antara kita banyak yang terjebak dalam dampak negatif ini. Banyaknya diskon dan promo yang ditawarkan cenderung menyebabkan kita bertindak secara impulsif. Banyak di antara barang yang kita beli sebenarnya mungkin tidak kita butuhkan. Bahkan sebelumnya tidak kita rencanakan untuk kita beli. Namun karena melihat promo yang ada, kita akhirnya tergoda untuk membeli barang tersebut. Kita berpikir bahwa Harbolnas harus dimanfaatkan dengan membeli barang sebanyak-banyaknya, mumpung sedang promo. Nah, pada akhirnya pembelian yang terjadi cenderung atas dorongan pemenuhan keinginan, bukan atas pemenuhan kebutuhan. Pada akhirnya, sikap impulsif tadi yang didorong dengan kemudahan berbelanja online menyebabkan dampak buruk ke depannya, antara lain menumpuknya tagihan kartu kredit dan timbulnya hutang yang kita ambil bahkan untuk pemenuhan barang yang kita tidak butuhkan. Tentu hal tersebut sangat merugikan keuangan kita ke depannya. Banyakkan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan anak muda, membeli barang yang mereka inginkan bukan yang mereka butuhkan. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor dan salah satu faktornya ialah diskon besar-besaran. Tanpa kita sadari, hal ini mengganggu kestabilan ekonomi di Indonesia. Dan ini dapat terjadinya inflasi karena misalkan permintaan lebih banyak dibandingkan penyediaan yang ada. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini terjadi. Misalkan, kita bisa membuat list barang apa yang kita butuhkan sebulan ke depan beserta biayanya. Karena keberlanjutan ekonomi jangka panjang itu bersangkutan dengan sumber daya alam saat ini maupun di masa depan yang menyangkut misalkan air, produk, investasi, pasar, dan juga ekonomi global. Tak dapat dipungkiri bahwa e-commerce merupakan salah satu bentuk transformasi bisnis konvensional menjadi digital. Serangkaian inovasi di dalamnya, termasuk Harbolnas, memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Hal tersebut dibarengi dengan semakin banyaknya akses internet oleh setiap kalangan masyarakat. Serangkaian inovasi yang dilakukan tentunya memiliki dampak positif terhadap perekonomian dalam negeri, seperti melestarikan UMKM via daring dan menguntungkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Dengan terbentuknya sistem perekonomian yang memberdayakan penjual, memuaskan pembeli, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan interaksi sosial, serta tetap menerapkan prinsip ekonomi, suatu sistem ekonomi yang berkelanjutan bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Satu hari Harbolnas setiap bulannya akan berdampak besar pada laju produksi para pelaku usaha. Sementara produsen akan ditantang untuk memanfaatkan sumber daya dengan baik, konsumen akan ditantang untuk memilah kebutuhannya dengan bijak. Kita sebagai seseorang yang berdiri di antaranya tidak boleh bersifat greedy. Oleh karenanya, kami mengajak Anda untuk tidak berperilaku konsumtif demi keberlanjutan ekonomi dalam negeri. Akhir kata, saya Nota Konsumtif. Terima kasih. Oke, Kak. Terima kasih atas perhatiannya.